ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir khususnya istiqomah mau menjalankan ajaran dan sunnahnya sehingga telah kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada kesempatan ini malam Sabtu ba'da maghrib kita lanjutkan taklim kita. Alhamdulillah Ustaz kita sudah ada di tengah-tengah kita yang bernama Ustaz Darmawan Syah, dengan tema khusus pada malam ini tentang menyikapi toleransi antar umat beragama. Baiklah, tidak berpanjang kalam, namun sebelumnya mari kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadzina Darmawan Syah, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang jadi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus guru kita Ustaz Jamal, kemudian guru kita Ustaz Ajud Masjudi, Ustaz Irfan Sadri, alhamdulillah kawan-kawan saya semua ini. Ya kalau dibantu dulu ada roki rombongan. Tambah lagi guru kita tadi mungkin saya, gurunya mana lagi menyikapi toleransi antar umat beragama. Sebenarnya yang bicara begini nih ada keras. Yang tampaknya ada keras itu. Kalau saya tetap ada dalam deh. Tapi yang mudah-mudahan sama-sama kita diskusi, yang nantinya bisa kita ambil bersama-sama, yang mudah-mudahan niat dan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat berkumpul di rumah Allah. Suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena biasanya kalau habis maghrib paling kagak kita biasa ngapain? Duduk di depan TV, sampai ada bola, ketungguin itu bola. Tapi alhamdulillah kesempatan malam hari ini yang rutinitas biasa kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan kehadiran kita dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang saat terjadi sungguh luar biasa dalam kancah dunia Islam. Bahkan gak usah jauh-jauh dah. Di sekitar kita terkadang mohon maaf, karena memang udah pengaruh teknologi yang luar biasa sehingga penanaman nilai-nilai akidah kepada terutama anak-anak kita, kepada para remaja sekarang mulai berkurang. Makanya alhamdulillah para guru-guru kita kepeduliannya luar biasa dalam membina, menguatkan akidah anak-anak kita. Makanya Rasul
sampai goyah iman kita. Karena kalau udah iman kita goyah, masya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini wafat kecuali membawa keimanan, keislaman kepada Allah. Banyak orang yang meninggalkan dunia tanpa membawa iman, padahal sebelumnya dia orang ahli ibadah. Banyak orang yang tadinya terjerumus dalam lubang keislaman, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, wafat dengan husnul khatimah. Belum lama wali kota Bandung pas konek mimbar wafat. Masya Allah. Kira-kira misalkan nih dulu kita nih mau naik mimbar mati, kira-kira gimana? Dikubur nggak ya? Dikubur ya. Nah, semua rahasia Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai akidah kita tergadai-gadai. Jangan sampai keimanan kita goyah lantaran apa kita dapat pengaruh di luar yang memang tidak kuat fondasi kita. Kalau zaman dulu itu ada akidah 7 malah. Saya rasa dulu kita sering mengamalkan akidah raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil kaabati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Kenapa? Karena penanaman nilai-nilai akidah, keimanan, ketauhidan itu senantiasa ada. Anak zaman sekarang belum tentu tahu sifat 20. Yang tahu mereka sifat-sifat artis-artis yang sekarang lagi merajalela TikTok lah, capcuk lah, apa. Apakah kita merasakan hal itu? Benar. Makanya keluarkan akidah mereka, keluarkan iman mereka, keluarkan apa akhlak terutama. Yang sekarang kadang-kadang mereka mohon maaf, sampai lagi sekolah mereka kadang di sekolah, kadang di rumah. Di sekolah gurunya, di rumah mau bapak, mau orang tua, iya kalau ada. Nah disinilah makanya perlu benteng. Apa yang pertama? Al-masjidu hisnun. Masjid merupakan benteng bagi kita. Nah, kita saat ini berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dimakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jamin. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Kita Pak, kalau andainya ada teman kita datang ke rumah, misalkan contoh ini Pak, Ustaz Ajud telepon saya, Assalamualaikum, atau gimana di rumah? Aneh udah ke rumah ini, masya Allah. Gimana rasanya kalau kita datang ke rumah, pasti apa baik kita siapin? Nanti apa baik? Apa aja kita siapin? Di sana lagi musim Cipedang, petikin Cipedang. Musim durian, petikin durian. Musim apa lagi? Banyak. Siapa itu? Kenapa yang datang itu luar biasa? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika yang hadir ini tamu Allah. Nah kita mau. Kenapa? Karena kita berada di rumah Allah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Nih, kita hadir sebagai tamu Allah. Pertamanya apa? Yang disuruhkan minum. Minum ini berminum doang ini. Kalau ada bakal Ramadan kagak. Iya kan. Ketika kita berada di rumah Allah, Allah suruhkan minuman kita bisa. Nampak karena yang Allah menyiapkan semuanya. Nanti jamu oleh minuman air putih, tidak aku keras. Kali ini kita coklat-coklat ada gula manis-manis. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya orang tadi disuruh macet yang pulang pada kerja sampai sini alhamdulillah pas banget berdua aja subuh taman aja maghrib. Iya. Makanya ketika kita berumah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjamin semuanya Pak. Nah disinilah akidah kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak
menyampaikan nilai-nilai keimanan kepada anak kita, tolonglah ketertibannya. Ketika kita sholat, biarkanlah mereka anak-anak kita sholat di masjid tuh. Kenapa? Karena mohon maaf di rumah belum tentu mereka bisa sholat. Yakin? Kecuali memang orang tuanya ini senantiasa mengajak anaknya. Kemarin belum lama ketika setahun 2 tahun sebelumnya itu kan di rumah, sholat di rumah. Ini merupakan pembelajaran bagi keluarga. Ini mentang-mentang masjid mohon maaf disyaratkan untuk sholat di rumah itu kan ngapa-ngapain. Padahal di sini dia bapaknya jadi imam, anaknya imam. Pembelajaran nilai akidah, menanamkan nilai akidah. Alhamdulillah, karpet udah digelar, belum bergelar karpetnya. Ini baru karpet doang ini. Ntar kalau setiap Jumat biasanya ada Jumat berangkat gitu. Masya Allah, apalagi ini luar biasa. Depan, wah banyak. Mau tinggal nunjuk doang. Allah menjamin kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid. Benteng nih. Mohon maaf, terkadang mohon maaf. Kadang-kadang hanya perbedaan dalam kaitan dengan guru, iya kadang-kadang jadi marah. Zaman dulu itu mah, dulu. Besok nih, 3 bulan lagi kita masuk ke Ramadan. Masya Allah, kalau lingkungan rumah seperti ini, toleransi untuk tarawehnya luar biasa. 20 rakaat taraweh 3 witir. Toleransi luar biasa, yang 8 silakan ya udah. Makanya biasanya kurus. Kalau udah 8 sama itu masing-masing persilakan, mobil yang mana. Tetapi ketika kita mempertahankan nilai-nilai akidah kita sebagai umat Islam, kadang-kadang suka diacak-acak. Jadi apa ngacak-acak? Kadang-kadang yang ngacak-acak umat Islam itu sendiri. Jadi komponen-komponen apa? Oleh dari pengaruh-pengaruh teknologi yang mondoknya di pesantren Al-Yutubiah. Yutubiah itu apa, Pak? Cuma beli 10 dapat seperti itu bisa dapat kuota 3 giga. Pesantren Al-Yutubiah. Belajar mana? Belajar di YouTube. Makanya guru-guru kita, apalagi guru udah kurang laku. Mereka sering pakai apa? Pakai HP dia. Ustaz Jamal buka bapak datang didatengin sama murid, kenapa? Karena mereka lebih senang kepada YouTube kepada HP. Tanpa mereka saling sehingga mereka menelaah sesuatu itu langsung mentah-mentah. Baik baru 4 bulan dikasih jengkol. Nah, kira-kira perasaan gimana tuh baik kalau dan anak-anak kita para remaja terutama. Cuma di sini taruh aja nggak ada ya. Kalau ada para remaja, ada ayo kegiatan remaja, kuatkan akidah mereka. Kenapa? Karena sasarannya adalah para remaja. Mohon maaf, kejadian yang belum lama sampai terjadi seperti itu kenapa? Karena langkah akidahnya tak kuat. Masjid kembali ke masjid, inilah yang menguatkan akidah Islam kita, menguatkan akhlak kita, etikanya di masjid. Ketika kita duduk pun diatur. Nah, ini kan kita lagi menunggu sholat maghrib ke sholat isya. Ada waktu awabin namanya, waktu yang dilelaikan. Kebanyakan orang lain ada di sinilah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan duduknya kita tempat rumah Allah ini menjadi pahala. Walaupun duduk kita udah kagak senengah 5 menit silam, entar 5 menit lagi berdekuk begini, entar kaki kita belum menjawab. Emang itu yang namanya di rumah Allah, di tempat kebaikan. Udah banyak tuh setan-setannya banyak. Pertama, pukulin badan di belakang kita. Dipukul kita kagak penggal, baik bawaan
sini kagak berubah-ubah gitu kan, kagak duduknya salah ini salah itu salah. Nanti dia akan lemparin pasir ke mata kita. Udah biasa, tetapi berubahnya duduknya kita di rumah Allah dicatat sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berubah duduknya dari sila, kemudian iftirosnya, sampai tawaruknya, sampai belonjol kakinya, itu Allah catat sebagai kebaikan. Kenapa? Karena duduknya kita di rumah Allah di tempat kebaikan. Ya cuma yang udah belonjol semuanya. Nah ini dia. Allah jamin. Kenapa? Karena ketika kita berada di rumah Allah, tentunya yang jamin Allah. Kita datang ke rumah guru kita, Ustaz Jamal, berarti yang jamin beliau. Apa dijamin? Sokiga, masih kebuli. Masya Allah, apa yang dijamin beliau? Yang datang kita. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, menjadikan manusia, yang hadir manusia, kemudian yang menjamin Allah. Masya Allah, kita apapun kita dikasih. Kita minta mohon maaf kalau kita datang ke rumah, misalnya rumah guru kita satu-satu, ini rumah ini siapin anak sok buntut. Kita bilang lama sok buntut. Ya udah duren mau orang musik ada musik, alasan ada baik. Manusia begitu Pak. Nah itu manusia. Udah siapin angkat berulang baik nih. Kenapa berusaha itu kenapa? Gue banget disiapin tadi kenapa? Karena menjamin. Nah kita minta dikasih, tapi manusia terbatas dengan kemampuannya. Tapi Allah, ketika kita minta kepada Allah, berada dengan Allah, disitulah kesempatan kita untuk apa? Minta kepada Allah. Iya dan iya karena nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepada Allah kita minta mohon pertolongan. Masya Allah, malam ini adalah malam 25 ya, Desember ya besok ya. Iya. Mana para gereja-gereja lagi pada ramai gitu kan, lagi banyak kisruhan, banyak perdebatan antara ucapan gitu. Nah kita balik, kuatkan ini. Jangan sampai kita lemah dalam menguatkan akidah kita, makanya masjid jadi benteng bagi kita. Kenapa? Karena yang namanya masjid tokohnya luar biasa. Bahkan yang bagus-bagusan masjid di Perumnas ini aja, lebar jalan Perumnas itu masjidnya megah-megah. Di wilayah kami karena sekarang lagi musim gusuran tol, jadi Ustaz Ajud kalau pengen nyari duit di luar kami banyak kepada gusuran ada yang 3 miliar, 4 miliar, ada yang belum nikmat, udah mati, ada yang udah mau nikmatin, udah dapat, dia nanti keangket, ada lagi yang dapat malah puyeng. Rumahnya ternyata itu rumah bukan rumah dia. Udah gitu dia bingung nih mau pindah kemana. Ada satu masjid di komplek itu kena gusuran karena kena pelebaran, nilainya 7 miliar. Masjid begini begini, seperti kayak begini. Nah cuma sekarang bingung di mana naruhnya kalau di komplek. Sedangkan tanahnya udah kagak ada. Nah ini makanya benteng kita masjid. Buat apa masjid bagus tapi isinya kagak ada. Tiap hari mengutin amal. Di wilayah saya Rawademo sampai Palu Minggu itu bisa 5 kali putar amal. Luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf ada orang yang memang iri kepada Islam. Lihat Islam kok begitu gitu kan, sampai-sampai kemudian ambil pinggir jalan. Ada untuk membangkitkan masyarakat untuk kembali kepedulian pada masjid.
Sampai-sampai ada satu keluarga, memang karena usul itu musolanya berubah, dia paling ganti baru 2 lantai. Ada yang ngasih 100 juta, 200 juta, 6 bulan katanya akan selesai musola. Nah ini akidah kita, ditanamkan nilai-nilai akidah perjuangan Islam. Ya mohon maaf, pemerintah menganulir PPKM level 3. Ketika Maulid, ketika kemarin Lebaran, PPKM, bulan mudik, kira cuti sekarang mana dibuka? Nah, merupakan apa ini? Mungkin ketidakadilan. Banyak orang berontak. Ada pemerintah, ada kalau ada kabar pemerintah. Tadi kata lagi. Nah, perlu kita kuatkan akidah dengan apa? Kembali ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul ketika Isra dan Mi'raj, bentar lagi kita masuk ke Ramadan. Ini gak kerasa udah tanggal 19 Jumadil awal ya. Udah Jumadil awal. Bentar lagi masuk Rajab. Satu-satunya udah siap-siap lagi di Rajaban ya, untuk pengajian sama tutup gitu kan. Udah siap-siap dia. Itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid naik. Maka ketika kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke masjid. Jadi ini momen yang luar biasa, kita bangkitkan semangat juang akidah Islam kita untuk anak kita, terutama Pak dari apa? Dengan masjid, kegiatan masjid, ayo kita bangkitkan. Untuk apa? Memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Nah ini salah satu kegiatan kita untuk memperkokoh kekuatan akidah kita dengan ada kegiatan seperti ini. Tuh, kalau arisan RT mah biasa. Yang setiap malam arisan gitu kan, setiap malam punya arisan itu biasa. Tapi kalau kita berada dengan Allah sungguh luar biasa. Mohon maaf, sepertinya di sini usianya udah di atas 50 ya. Antum berapa? 17. Menghidup mana ya? Nah ini, kenapa istrinya yang udah tua? Memang kita belum bisa membangkitkan para remaja. Makanya yang pertama al-masjidul Islam. Yang kedua, wa dzikrullah, berzikir kepada Allah bagi kita. Boleh jadi keimanan kita ini lemah, akidah kita lemah karena pelan-pelan iman kita lemah karena kita jarang zikir kepada Allah. Mau rame-rame kayak, mau dewek-dewek kayak, mau bersuara, mau kagak, itu masing-masing orang zikir kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan hati ini bagaikan cermin. Likulli syai'in saqala wastaqalatil qulub dzikrullah. Setiap sesuatu pasti ada pembersihnya. Maka pembersih hati yang kotor, penuh noda, penuh dosa, penuh maksiat, zikir kepada Allah. Boleh jadi ketika iman kita goyah karena jangan diasah, jangan dinutrisinya, imunnya. Bukan hanya imun jasmaninya saja, imun rohani pun perlu. Ada orang bilang makan bersama di atas daun. Bagaimana caranya bernilai ibadah, bernilai berzikir kepada Allah? Sebelum kita makan, ayo kita baca Al-Fatihah, kita baca Bismillah, kita baca doa bersama. Tuh, makan aja gitu kan. Nah ini dia. Fatuluni aturkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Orang-orang yang berzikir, yang biasa berzikir, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dijaga oleh Allah dimanapun dia berada. Makanya untuk menangkal yang namanya kondisi saat ini dengan toleransi antar agama, dengan apa? Dengan zikir. Oh, kuat iman dia, akidahnya kuat. Kenapa? Karena dia tinggi kepada Allah.
Ala dzikrillahi tatma'innul qulub, menangkan hati. Zikir itu menangkan hati dan jiwa. Boleh jadi kita gelisah dulu, gundah gulana, serba salah, banyak masalah karena kita kurang zikir kepada Allah. Kan cuma pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Cuma ada pegadaian bikin masalah, kenapa? Kita gadain Tuhan, nebusnya apa? Tapi kita zikir kepada Allah di sini. Maka ketika kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah ingat kepada kita dengan berlari lebih cepat. Ketika kita ingat kepada Allah dengan berlari, maka Allah ingat kepada kita secepat kilat menghampiri kita. Ketika kita ingat kepada Allah dimanapun kita, maka di situ Allah menjaga kita. Maka ketakwaan itu perlu. Bertasawwur fa inna lisan taqwa, dan berbekalah, maka sebaik-baiknya bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu biar apa? Pertama, takwa dan ya. Nah, ini momen-momen seperti ini harus kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi ketakwaan kita mulai menurun apa karena kita kurang merasa. Taknya tawadhu, rendah hati. Orang yang tawadhu senantiasa rendah hati kemanapun dia, apapun dia, dari manapun dia senantiasa rendah hatinya, tidak sombong. Dia nunduk hatinya, dia merendahkan hatinya, bukan rendah diri. Kenapa? Karena hakikatnya dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak, ini sombongan. Orang sombong hancur. Fir'aun, Qarun dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan para nabi, para rasul dalam mempertahankan dakwahnya pada saat itu. Musuhnya luar biasa. Kita musuhnya biasa-biasa baik, tapi rumah-rumahnya kita kagak biasa. Bagaimana para nabi musuhnya luar biasa, tapi hasilnya pun luar biasa. Pakai tawadhu, tahu warna duit, ibu biasanya tawadhu tahu warna duit, warna apa tahu kayak gitu kan. Tapi tawadhu rendah hati, menenangkan hati kita. Yang kedua, qanaah. Orang bertakwa itu qanaah sifatnya. Melihat sesuatu kaitan dengan keduniaan, dia tidak ke bawah apa. Bisa kita lihat, Pak, mohon maaf, banyak orang yang dunianya itu luar biasa dikasih sama Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang apapun akan dikasih. Inna dunya sijil mu'minin. Hakikatnya dikaitan dengan situasi kondisi seperti ini. Inna dunya sijil mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Allah berikan fasilitas kepada orang-orang kafir itu. Apapun dikasih sama Allah di dunia, kenikmatan dunia Allah kasih. Orang-orang kafir itu kan kaya-kaya. Orang peminta-minta kebanyakan orang Islam. Bukti apa? Datang ke Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkenaan Islam datang ke rumah kita. Tidak pernah, mohon maaf. Tidak pernah datang ke rumah kita. Haleluya, haleluya. Emang penjara bagi orang mukmin, kenapa karena dibatasi? Tapi bagi orang kafir tidak dibatasi. Silakan hebat di dunia. Wa qabruhu amnuhu. Kubur itu tempat yang paling aman bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena mendapatkan nikmat kubur. Orang beriman kepada Allah,
ketika dia mau masuk kubur aja itu malaikatnya itu menghampirinya dengan wajah berseri-seri. An-Nazi'at wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashqa was-sabiqati sabqa was-sabiqati sabqa. Untuk orang kafir, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang berwajah serem. Buat siapa? Buat orang kafir yang bangga perintah Allah. Wan-nasyitati nashqa was-sabiqati sabqa was-sabiqati sabqa, demi malaikat yang berwajah berseri-seri, mereka berebut menghampiri hamba Allah yang beriman kepada Allah. Ngapain? Menyampaikan salam dari Allah, salam kaulan min rabbil itu. Makanya kubur tempat yang paling aman bagi orang beriman. Wa qabruhu adabuhu, kubur awal pertama ada bagi mereka orang kafir. Wa jannatul ma'syuhu, yang namanya surga tempat pulang orang beriman. Wa naru ma'syuhu, dan neraka tempat orang kafir. Udah disiapin sama Allah. Nah cuma kadang-kadang kita suka ngikut-ngikut baik, yang berusaha-usaha. Nanti si ambil itu sono, tidak ditabayarkan dulu, tidak dilarang, bertakdir buta namanya. Makanya anak-anak kita perlu kita bentengi pada keimanan akidah Islam kita. Banyak guru-guru kita yang ahli-ahli tauhid, ahli akidah, ahli akhlak, terutama akhlak karimah. Bermula dari apa? Adab. Banyak orang yang berilmu tidak punya adab, tetapi banyak orang yang mungkin ilmunya biasa tapi adabnya tinggi, ya itu harus kita rawat. Karena kita sekarang Masya Allah, nilai kesopanannya pun sudah mulai berkurang di rumah, dimanapun dia berada. Kalau zaman dulu kan ketika kita dimarahin sama orang tua kita pasti dulu ada bakal jawab. Padahal di situ diceritakan oleh Nabi Ibrahim diskusi kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam an ba'da madata. Wahai anakku, suatu ketika aku bermimpi. Nah ini dialog yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk apa? Diperintahkannya memotong, menyembelih Nabi Ismail. Ini akhlak yang luar biasa. Makanya bahasa Al-Quran luar biasa. Anakku, kata Nabi Ibrahim, semalam mimpi disuruh menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ya abatin al-matuk malu saka jiru ta'ala nasabir. Maka Nabi Ismail menjawab, silakan laksanakan perintah. Kenapa? Karena akhlaknya luar biasa. Dulu kepada orang tua. Dan zaman sekarang bangga. Tak untung main Nabi Ismail diganti sama seekor kibas yang luar biasa. Coba kalau jadi dipotong, udah kayak Ustaz Irfan satu ini dipotong, apalagi ya gimana? Belakangan nggak ada dagingnya, betulan kali pak, nggak sopi dia kita. Makanya cari yang dulu. Allah ganti itu diskusi luar biasa antara seorang bapak. Makanya kona'ah perlu tanamkan pak. Tetangga kita mohon maaf kadang-kadang perbedaan agama. Kadang dia, kok dia pakai sholat, begitu sholatnya pada meningkat doang, kaya, tak kurang. Sholat bukan kaya, Allah beri. Nampaknya orang muslim kita banyak, iya memang Allah kasih. Emang Allah kasih, maha pengasih. Bagi maha penyayang dikasih, belum tentu disayang. Kalau udah disayang, apapun dikasih itu. Makanya lu ketika kata takwa itu warok, dijaga sama Allah. Orang bertakwa dijaga. Benteng kita penjagaan tergantung bagaimana kita bisa menjaga. Maka ada dikir kepada Allah perlu kita doakan. Alhamdulillah kita bisa berzikir bersama wirid. Zaman dulu makan kita kalau belum kelar, apalagi kalau udah nanti Isya, maghrib Isya, kalau belum selesai Isya belum pada pulang pak. Nah sekarang kita sholat maghrib berjamaah, habis sholat maghrib pada pulang Isya belum pada balik.
apalagi AFF bola, sepak bola mulai setengah 8 pas banget sholat isya. Kalau yang nggak tahu ya mesti di rumah lagi nungguin kayak gitu kan. Nah ini makanya kita pentingnya rahmatin kepada Allah. Nah ini perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk menguatkan akidah ketika ada hal-hal yang keluar masuk baik dalam intern maupun eksternnya dari Islam, kita bisa bentengi ya. Itu alhamdulillah muktamar PBNU sudah sudah memilih ketua baru. Iya. Nah, ini merupakan contoh apa? Kita bisa lihat perkembangan nantinya. Bagaimana perkembangan politik Islam, bagaimana perkembangan politik yang memang kita harus sama-sama begini. Makanya benteng yang ketiga kata Rasulullah, wa qira'atul Qur'an islam, membaca Quran itu benteng. Mohon maaf, kadang-kadang zaman sekarang orang nulis saja, nulis hataman Quran melalui WA. Ya, baca apa enggak? Baca apa enggak? 1 juz 1 ini, juz 2 ini, juz 3 ini, juz sampai 30 juz. Ada nulis doang, teknis doang, baca maka. Padahal Al-Quran itu merupakan benteng bagi kita. Mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada Rasulullah yang sahabat masih ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran yang Allah turunkan, maka Al-Quranlah Allah yang menjaga. Banyak padahal kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil itu sudah dipalsukan semuanya, Taurat dipalsukan semuanya, tapi Al-Quran yang masih ada. Nah kenapa ketika Allah pelihara Al-Quran, Allah jaga Al-Quran, hati kita goyah, akidah kita goyah, padahal Allah turunkan kitabnya? Karena memang kurang memahami, kurang mengkaji apa yang Allah berikan kepada kita. Iya, bagaimana perjuangan Rasulullah, Allah turunkan Al-Quran yang mujizatnya itu Masya Allah 6.666 ayat. Masya Allah. Menghafal Quran itu luar biasa. Ada orang hafal Quran. Saya punya kawan itu salah satu calon pendeta. Dia bilang, saya tak hafal Injil. Kenapa orang Islam pada hafal Quran? Iya, hafal luar biasa. Bahkan waktu sekitar 15 tahun yang lalu, kawan saya namanya Yusuf Al-Haddad itu masuk Islam ketiban dalam mimpinya, ketiban syahadat yang tulisan syahadat yang ini itu ketiban, sehingga besoknya dia bisa masuk Islam. Padahal dia seorang misionaris. Sekarang dia buat pesantren di Gunung Kidul di Yogyakarta. Itu perjuangannya luar biasa di sana. Karena banyak orang-orang yang memang mohon maaf masih belum percaya kepada Tuhan. Nah, anak kita zaman sekarang, mereka karena mengenal kepada teknologi, kita hanya Tuhannya siapa, mereka bingung. Nah, kenapa? Karena pemahaman kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita semuanya, maka itu dijaga oleh Allah. Al-Quran luar biasa, Pak. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa Al-Quran yang memang mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi Ibrahim dengan bacaannya ya narkuni bada wassalaman ala Ibrahim. Apakah itu mukjizat bisa dilakukan kepada kita? Tidak bisa. Coba aja gitu. Sengaja yang ilmunya Rasulullah Banten, emang main di Banten di Rangkas sama kan dia nyoba narkuni bada wassalaman ala abdi masjudi, duduk di atas al-Qur'an, kebakar ada kira-kira kebakar. Kenapa? Karena nggak bisa dibariskan. Tongkat Nabi Musa
yang bisa membelah lautan itu apakah bisa diwariskan? Kalau seandainya masih ada sekarang, ditemukan tongkat Nabi Musa harganya 1 miliar, pasti yang punya duit beli karena bisa membelah lautan, tapi tidak bisa diwariskan. Tetapi Al-Quran Karim sungguh luar biasa. Itulah dia kenapa Al-Quran sebagai benteng bagi kita. Bentengnya ada dengan apa? Dengan Al-Quran. Dulu kita punya rumah berpesan untuk memberikan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah. Al-Quran Karim di sini pun bisa menanamkan nilai-nilai akidah Islam kepada anak kita dengan Al-Quran. Perkenalkan nih. Kenapa? Karena itu merupakan benteng bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka nggak tahu yang namanya Al-Quran. Karena sekarang mohon maaf ada pengaruh seperti ini, ada yang namanya aplikasi Al-Quran. Kalau mereka tidak pencet buka, tetapi mereka tidak pernah buka Al-Quran untuk kita. Iya kan? Kalau usah jauh anak-anak kita dah lagi tahlilan, jikiran, mohon maaf, yang yasinan, ya karena ada yang yasinan ada yang tidak. Yang yasinan disiapkan itu yasin di depan kita, itu yasin di depan kita. Kenapa kita ada mohon maaf membukanya melalui HP, padahal ada itu yasin. Beda Pak, mohon maaf, bernilainya pun beda. Karena yang baca bernilai ibadah antara HP dengan langsung beda nilainya. Makanya ayo sama-sama kita bentengi diri dengan Al-Quran Karim untuk benteng bagi kita. Kenapa? Karena ini merupakan memperkokoh keimanan kita, akidah kita. Dibuatkan Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Allah jelaskan untuk agamamu dan untuk agama. Kenapa? Karena semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan kekuatan akidah yang kita miliki. Yang pertama kita perkuat dengan apa? Dengan masjid sebagai benteng bagi kita. Kedua, zikir kepada Allah kita berbuat, dan Al-Quran sebagai benteng bagi kita. Yang kedua, semua kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan karena waktu Isya jam 7.25, sekarang sudah jam 7, hampir jam 7.20. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon batin kalau merasa menggurui, kami mohon kontak seluas-luasnya dulu kita. Selanjutnya Mas Judi, Ustaz Mas Hadi, yang dan Ustaz yang lainnya, para orang tua kita, mohon maaf kalau penyampaian kami kurang berkenan, di hati kurang diterima, itu datang dari saya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita yang disampaikan oleh Ustaz Darmawan Syah, lihat sikap